Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, masih surah Al-Hajj, surah nomor 22. Ya, surat Al-Hajj sampai ayat 22 malam Kamis lalu. Sampai ayat 22. Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-23 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إلا أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك معظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. صدق الله العظيم. Para hadirin,
Innallaha yudkhilul alladzina amanu wa amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhil, memasukkan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, jannatin, masuk surga. Para hadirin, iman itu adalah, kalau kita sebutkan dengan bahasa yang sederhana, pekerjaan hati. Iman itu adalah pekerjaan hati. Kemudian bukti iman itu ialah dengan beramal saleh. Karena tidak cukup hanya sekedar beriman kalau tidak ada bukti dengan amal saleh. Itu harus saling terkait satu sama lain. Dia beriman kepada Allah, buktinya dia beriman beramal saleh. Para hadirin, tahun-tahun 70 atau 80 saya lupa deh. Itu di Amerika ada yang disebut dengan believer, the believer. Artinya orang-orang yang percaya. Jadi ada kelompok, komunitas ya kurang lebih ribuan orang lah. Mereka menamakan dirinya the believer, artinya orang yang percaya. Mereka percaya bahwa yang menciptakan alam ini Allah, Tuhan. Pokoknya ada yang menciptakan lah. Kemudian mereka yakin juga ada yang ngasih rezeki dan lain sebagainya. Dan mereka tidak mau disebut sebagai orang yang beragama, tapi cukup disebut sebagai orang yang percaya. Para hadirin, kalau percaya segitu tidak cukup, karena tidak ada buktinya. Akhirnya oleh pemimpinnya yang ribuan orang itu disuruh bunuh diri semua. Jadi mereka kelompoknya itu sampai sekarang nggak ada lagi, lenyap semua. Jadi satu kelompok itu ribuan itu disuruh bunuh diri semua. Ada yang minum racun, ada yang menembak dirinya, ada yang macam-macam lah. Pokoknya semua pengikutnya itu dari bosnya semuanya mati dalam keadaan bunuh diri. Nah, itu jelas itu. Nggak bisa. Dalam Islam tuh harus pekerjaan hatinya beriman kepada Allah. Dia yakin. Nah, buktinya dia beriman itu dengan amal solehnya itu. Sementara bahasan amal soleh itu banyak, para hadirin. Iya. Yang paling sederhana apa? Beramal soleh itu. Yang sebenarnya jarang kita lakukan ini. Jarang. Iya. Kita senyum dengan saudara kita sama muslim itu. Itu masya Allah itu. Itu amal soleh itu. Iya. Atau kita menyingkirkan gangguan di jalan itu. Ya, kadang-kadang kan kita sering saya lihat tuh, bukan kerjaan kita. Ada tukang sapu ada kok. Ada tukang sapunya nanti ada. Mereka sudah digaji sama pemerintah. Ada yang manusia masih punya prinsip gitu ada. Apa susahnya membuang sampah itu, membuang sampah? Ya, makanya kemarin di daerah Bekasi itu di Jakarta, bukan di Bekasi, di Jakartanya itu. Jadi dia bawa mobil sengaja. Dia mepet minggir Kalimalang itu. Kalimalang yang Malang ke Bekasi itu. Mepet minggir mobilnya, katanya sampahnya dibuang di sungai situ. Untung ada Satpol PP waktu itu, tangkap langsung. Ya. Saya lebih setuju nggak usah didenda, nggak usah tangkap aja langsung. Ya. Kalau salah lawas, ya kira-kira dimasukkan di sel polisi ya. Kalau salah lawas 3 hari cukup. Ya. Ya, 3 hari cukup yang kira-kira menangis kada banyak mata lagi tuh. Kan ini kurang ajar ini. Ya, mereka sudah, karena petugas kebersihan di Jakarta itu kerjanya bukan kayak di sini bisukan, enggak. Jam 4 subuh tuh mereka udah jalan. Jadi kalau sudah jam 7 macet itu mereka udah enggak kerja lagi, enggak kerja lagi. Jam 4 subuh tuh mereka sudah jalan tuh membersihkan segala macam. Lah tahu-tahu seenaknya dia buang sampah segala macam. Ya. Itu gampang jawabannya karena ukuran iman enggak ada. Jadi semua orang beriman tuh seluruh aktivitasnya dibarengi dengan keimanan. Bukti dengan imannya itu ialah amal soleh. Amal solehnya itu ya tidak mengganggu lingkungan, tidak merugikan orang lain. Masya Allah itu. Jadi kalau kita jabarkan amal soleh itu masya Allah berbagai. Ya, sampai tadi ya kita mungut kotoran di jalanan itu masya Allah. Ya. Itu sampai yang menjamin bukan ustadz yang menjamin, bukan ulama, Rasulullah yang jamin itu.
Ya kalau sudah Rasulullah yang jamin kita nggak percaya juga mau diapain lagi? Rasulullah yang jamin itu, kata Rasulullah surga kalian. Ya, para hadirin, itu bentuk amal soleh itu innalladzina amanu, bukti dia beriman amal soleh. Kita catat lagi. Nah, dia melakukan amal solehnya itu karena apa? Nanti penting. Dia beriman, bukti dia beriman beramal soleh. Lah, amal soleh yang dilakukan itu karena apa? Ya karena iman pada Allah. Dibolak-balik harus pas tuh. Dia beriman, bukti dia beriman, dia beramal soleh. Lah dia beramal solehnya itu bukan karena yang lain, karena hanya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sering Rasulullah mengatakan yu'minu billah wal yawmil akhir, man kana yu'min. Sering Rasulullah mengatakan. Kenapa? Karena melakukan amal soleh pun bukan karena karena saya mau jadi bupati, karena saya mau jadi gubernur, bukan itu kan? Kan lagi rame nih, ya kan? Bukan itu, bukan. Dia beramal soleh ya kenapa? Karena imannya kepada Allah, bukan karena yang lain. Ya jangan sampai nanti kita di akhirat kelak menjadi orang yang muflis, orang yang rugi itu. Kita merasa beramal banyak sekali, nggak taunya di mata Allah nol semua itu nilainya. Jangan sampai. Kita kembali beriman, bukti dia beriman, dia beramal soleh. Lah beramal solehnya pun karena iman kepada Allah, bukan karena yang lain. Lihat bagaimana Allah memasukkan mereka yudkhil jannatin tajri min tahtiha al-anhar, masuk ke dalam surga yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Sudah kita jelaskan kemarin dalam surat Muhammad ayat 15. Surat Muhammad itu surat nomor 46. Yuhallawna fiha, dan bahkan mereka mendapatkan perhiasan-perhiasan dalam surga itu. Mereka mendapatkan perhiasan-perhiasan dalam surga itu min asabir, dari gelang-gelang. Gelang-gelang ya gelang surga ya, bukan gelang. Ini kan kenapa disebutkan gelang, disebutkan sungai itu mendekatkan pemahaman aja. Tapi hakikatnya seperti apa wallahu alam. Tapi yang jelas mendekatkan pemahaman kita. Mereka diberikan perhiasan dalam gelang-gelang min zahabin, dari emas. Dari emas. Walulu'a, dan mutiara-mutiara. Dari emas, dari mutiara-mutiara. Kemudian walibasuhum, dan pakaian-pakaian mereka fiha, dalam surga kata Allah apa? Harir, sutra. Ya, sutra. Pakaian dalam surga, masya Allah. Kita lanjutkan. Wahudu ila at-tayyib minal qaul, dan mereka yang dalam surga kata Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Untuk apa? Untuk ila at-tayyib, untuk yang baik-baik minal qaul, dari ucapan-ucapan mereka. Artinya omongan mereka enggak ada yang sia-sia, enggak ada lagi. Omongan mereka semuanya bermanfaat, semuanya baik, semuanya bagus, semuanya indah omongan mereka. Wahudu, mereka mendapatkan bimbingan dari Allah ila thayyib minal qaul, dari omongan mereka semua kata Allah omongannya baik. Kemudian wahudu, dan kemudian mereka mendapatkan petunjuk juga ila siratil hamid, ya, diberi petunjuk oleh Allah pada jalan yang terpuji, hamid, ya. Jalan terpuji artinya jalan Islam ini, maksudnya terpuji di sini artinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kemudian lanjutannya lihat. Innal ladzina kafaru yasudduna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir wa yasudduna an sabilillah, yang kerjaannya itu ialah yasudduna, yang menghalang-halangi orang, an sabilillah, dari jalan Allah. Dari jalan Allah maksudnya orang-orang yang ingin betul-betul di dalam Islam ini. Wa yasudduna an sabilillah
Kemudian wal Masjidil Haram, dan orang-orang yang menghalang-halangi orang ke Masjidil Haram. Para hadirin, jadi kalau kita melihat sekarang yang di Perancis, terjadi di Perancis nih, kita nggak usah heran sebenarnya. Kenapa? Sudah 1400 tahun yang Allah sudah ngasih tahu. Ya, yang namanya orang kafir itu kata Allah pasti mengganggu orang beriman, pasti itu. Jadi jangan kaget, waduh kok begini. Enggak usah kaget kita. Ya walaupun yang di Perancis itu kalau kita baca sejarahnya, memang dia ada orangnya ada kelainan juga. Ya terserah lah itu, mau kelainan apa terserah. Tapi maksud saya kita nggak usah terheran-heran kalau ada orang yang mencaci maki Islam, nggak senang sama Islam. Itu dari dulu itu. Ya, yang dalam surah sudah lewat tuh pelajaran kita kalau nggak salah dalam suratul Maidah itu. Yang dalam hati mereka tuh kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hati mereka itu kebencian yang sangat besar. Iya, karena kalau mereka nggak benci lagi, kiamat sudah di dunia ini. Jadi mereka benci, mereka menghina segala macam, biasa itu. Iya. Yang aneh itu kalau mereka memuji-muji segala macam yang ada motivasi lain. Seperti yang terjadi di zaman Belanda dulu. Ya, Belanda itu kan ada seorang Belanda yang masuk Islam sampai dididik di Mekah segala macam. Abdul Ghaffar Al-Hollandi itu. Namanya menjadi Abdul Ghaffar Al-Hollandi. Sunnah Huguronya itu. Iya, itu pura-pura masuk Islam itu untuk apa? Untuk menyelidiki itu. Ya, kemudian tadi saya melihat di HP tadi ada dia seorang Chinese, bapaknya kebetulan seorang pastor, ibunya juga seorang aktivis gereja, masya Allah. Ya, dan dia senantiasa bikin klub dengan kawan-kawannya itu, ya bagaimana mencaci maki Islam ini, menghina Islam ini. Pokoknya setiap dia bikin begitu. Nanti disebarkan sama kawan-kawannya, laku dia segala macam. Tapi anehnya dia bilang semakin dia mencaci maki Islam, semakin dia penasaran gitu. Ada apa dengan Quran ini? Semakin dia dengan Quran yang penasaran dia. Ya, akhirnya subhanallah dengan izin Allah SWT dia dapat hidayah, dia masuk Islam akhirnya. Justru dia masuk Islam akhirnya. Ya, sampai dia minta doakan kepada kaum muslimin yang lain, tolong doakan. Bapaknya udah meninggal, cuma tolong doakan ibu saya, sama saudara-saudaranya. Dan anak ini di keluarga itu dianggap anak apa ya? Kalau bahasa Banjarnya buntat. Buntat apa buntat? Buntat, pokoknya buntat. Nakalnya segala macam. Akhirnya oleh saudara saya dipanggil dengan sebutan itu deh. Apa kalau bahasa Banjarnya buntat tadi itu. Dan sering menebarkan kebencian kepada Islam itu. Tapi anehnya dibilang semakin saya benci, semakin saya buka Quran. Dia mencari di mana letak. Karena dia mendengar dari para pembimbing dia dulu, cari kamu kesalahan Quran itu. Ya nggak bakal ketemu. Nah sini saya yakin dia bilang bahwa ini jelas bukan bikinan manusia. Ya, para hadirin, panjang lebar dia cerita tadi, masya Allah. Artinya apa? Kalau orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, caranya Allah macam-macam. Caranya Allah yaitu dengan cara kebencian kadang-kadang. Ya, dia benci dulu, dia murka dulu, dia marah dulu. Tahu-tahu nanti Allah bimbing jalan itu. Ya. Yang akhirnya semua anggota keluarganya nggak bisa komentar lagi sama dia. Semua argumen yang disampaikan sama dia, masya Allah. Iya. Yang dia nggak habis pikirnya itu ialah dia berbeda agama dengan ibunya. Tapi dia mendapatkan bimbingan dari ustadznya, kamu harus bakti orang tua kamu. Soalnya orang tua kamu bukan Islam, nggak masalah. Tapi yang penting kamu harus tetap berbakti kepada. Dikiranya dia harus menjauh. Ternyata dalam Islam bilang justru saya harus mendekatkan diri. Ustadz ini memberikan pelajaran surat Luqman itu. Bagaimanapun orang tua musyriknya, bagaimanapun orang tua kurang ajarnya, bagaimanapun orang tua berbeda agama, tetap kamu harus baik sama dia. Oleh ustadznya dikasih unjuk nih ayatnya ini. Ya. Jadi nggak ada bilang pelajaran agama yang begitu tuh nggak ada bilang. Dia bilang lengkap semuanya itu. Bahkan orang yang berbeda agama dengan kita pun dia bilang masya Allah saya harus bakti sama orang tua saya.
Makanya dia bilang, saya minta kepada kaum muslimin, tolong doakan ibu saya. Dia setiap dia selesai sholat dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Karena dia bilang nggak bisa, petunjuk bukan kita yang ngasih, ya kan? Betul itu. Para nabi itu, Nabi Lut istrinya, Nabi Nuh istrinya, anaknya, ya Nabi Muhammad paman beliau, nggak bisa dipungkiri. Artinya petunjuk itu memang mutlak Allah yang punya. Kita kembali para hadirin, ya. Yang kerjaan mereka yasudduna an sabilillah, mereka menghalang-halangi, ya, menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an. Padahal kata Allah Masjidil Haram atau Islam ini, kata Allah, jalan Allah fisabilillah tadi Masjidil Haram, Allah jadikan apa? Lin-nasi sawa'an. Allah jadikan jalan yang terbuka lebar untuk manusia. Begitu pula Masjidil Haram Allah jadikan terbuka untuk siapapun, baik sawa'an al-akif fi, orang yang tinggal di sana, artinya penduduk asli Mekah, wal bad, mengepun orang luar seperti kita-kita ini. Iya. Wa man yurid bihi bilhadin bizulmin, barang siapa yang bermaksud melakukan bizulmin, kejahatan, bilhadin bizulmin, ya, melakukan kejahatan baik itu di manapun itu, apalagi terjadi di Mekah itu. Bizulmin, lihat Allah katakan nudzikhu min adzabin alim, nanti satu saat kata Allah kami rasakan untuknya yang mengganggu tadi, kata Allah, lihat nudzikhu min adzabin alim, mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain yasudduna an sabilillah itu, yasudduna an sabilillah itu antara lain memberikan was-was sama orang. Ya, memberikan was-was, ya. Sedikit hujan sedikit, nah kawan udah ngomong hujan, paling yang lain kada datang juga. Mau apa ngapa pengajian, mau ngapain, macam-macam. Itu was-was itu. Jadi was-was itu macam-macam. Iya. Makanya kata Rasulullah SAW, karena ada orang menghadap Rasulullah, dia bilang, halak tuh ya Rasulullah, celaka saya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Kenapa kau bilang kamu celaka? Katanya saya dulu kan taubat ya Rasul, sekarang saya maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi. Bagaimana saya Rasulullah? Kata Rasul, jangan pernah berhenti bertobat. Kata Rasulullah, jangan berhenti kamu dari taubatmu, terus saja. Perkara nanti kamu melakukan kesalahan lagi, taubat lagi. Jangan sampai kamu bosan, nanti setan yang ketawa, kata Rasulullah. Itu berlomba dengan setan tuh. Karena setan senang, wah ini orang. Akhirnya apa? Diwaswasi sama dia. Diwaswasi dengan cara apa? Dengan cara putus asa, dengan cara aduh segala macam. Kata Rasul, jangan sampai kamu kalah dengan setan. Kenapa? Karena kalau sudah kita kalah sama setan, akhirnya dia ketawa nanti. Kata Rasul, jangan kalah sama setan. Terus saja. Terus saya tobat. Kenapa? Allah akan terima tobat kamu nanti. Ya, karena orang banyak itu kan sering kita bahulunnya sudah tanggung sudah. Ya, tanggung ulunnya. Tanggung. Ya ketanggungnya kenapa ya kamu? Ulunnya sudah udah kesangan lagi. Jangan begitu, enggak ada. Ya, la ta'asu min rohillah, kata Allah dalam surat Yusuf. Jangan sekali-kali kamu, kata Allah, putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah putus asa dari rahmat Allah, ini sasaran empuk oleh setan. Sasaran empuk oleh setan ini. Akhirnya nanti tahu-tahu matinya bunuh diri, tahu-tahu nanti macam-macam lah. Ya. Kenapa? Karena orang putus asa itu bahagia, ini enggak jernih lagi sudah. Namanya juga putus asa. Setan masuknya gampang segala macam. Ya, para hadirin. Bahkan ini tadi yang anak muda yang masuk Islam tadi, dia pernah putus asa itu.
karena merasa dirinya nakal, merasa segala macam. Dia bilang dia pernah mau bunuh diri itu. Tapi alhamdulillah diselamatkan oleh seseorang. Orang Islam kebetulan menyelamatkan itu. Diajak ngomong baik-baik semacam. Masya Allah, dia mendapatkan hidayah dari Allah. Caranya Allah memberikan hidayah macam-macam memang. Itu terserah Allah. Tapi yang jelas kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Itu yang penting. Ya. Karena kalau kamu putus asa dari rahmat Allah, kata Rasul, nanti kamu akan digalakkan oleh syaitan. Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-26. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Ingatlah kata Allah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Al-Bait, maksudnya Baitullah yang ada sekarang di Mekah itu, Baitullah Ka'bah. Kemudian Allah pesankan kepada Ibrahim yang pertama, alla tusyrik bi syai'an. Hai Ibrahim, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan apapun juga. La tusyrik bi, jangan kamu menyekutukan aku, kata Allah, syai'an, dengan apapun juga, kata Allah. Allah pesankan kepada Ibrahim, la tusyrik bi syai'an. Jangan menyekutukan Allah. Ya, dengan bentuk apapun. Lanjutannya wa tahhir baiti. Kemudian yang kedua kata Allah, wa tahhir, dan bersihkanlah, sucikanlah baiti, rumahku. Artinya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan bersihkanlah rumahku lit taifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal qaimina, bagi orang yang beribadah, ya, beribadah di sana, al-qaimin, war ruk'is sujud, ya, dan orang-orang yang ruku dan orang yang sujud, maksudnya orang-orang yang salat. Para hadirin, lanjutannya. Wa adzim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Dan umumkanlah kepada manusia. Umumkanlah kepada manusia untuk apa? Untuk bil hajj, untuk menunaikan ibadah haji. Para hadirin, kadang-kadang ada orang yang memahami agama itu secara sendiri gitu loh. Gak usah saya sebutkan, yang jelas jemaah kita juga. Jadi dia mau naik haji, nggak mau bilang-bilang. Alasannya saya bilang, kenapa? Saya takut ria, katanya. Takut ria dan lain sebagainya. Akhirnya saya bilang, Bapak sudah ria kalau gitu. Saya bilang semuanya, Bapak sudah ria. Kaget deh, loh kok begitu ya? Kenapa? Karena saya bilang Bapak ini menentang Quran. Bapak ini menentang Quran. Loh kok gitu? Saya menentang Quran. Lihat, saya bacakan ayat ini. Allah umumkan adzan wa adzan itu kan umum. Adzan itu kan artinya pengumuman. Adzan wa adzan artinya umumkan kepada manusia, silakan. Itu enggak akan merubah kalau kita niatnya tulus, enggak akan merubah itu. Dia maunya diam-diam aja. Enggak bilang enggak benar. Kenapa? Karena Quran perintahnya enggak begitu. Allah perintahkan dalam Quran, kata Allah, adzin pinnas, umumkan kepada manusia. Enggak akan mengurangi keikhlasan kita kok, enggak akan menghilangkan keikhlasan kita, enggak. Kenapa kita mendapatkan doa orang banyak segala macam? Orang tahu kita berangkat didoakan sama orang. Iya. Akhirnya dirubah sama dia, alhamdulillah. Karena bukan apa-apa, saya harus tegur tuh karena dia jemaah pengajian kita. Bilang salah Pak, jangan diumumkan aja, bilang enggak apa-apa. Wa adzim fin nasi, hendaklah kamu umumkan kepada manusia, kata Allah, bil hajj, kamu berangkat haji. Allah jelaskan, ya'tuka rijalan, ada orang-orang yang datang ke Makkah itu, berangkat haji itu, ya'tuka rijalan, mereka jalan kaki. Jadi kalau sekarang kita dengar ada orang dari India sampai ke Makkah jalan kaki, jangan heran, Quran sudah bilang dari dulu. Ya cuma kadang-kadang kan di Mekah itu macam-macam. Di Jeddah itu ada sepeda dulu.
Ya, ada sepeda. Padahal yang naik sepeda itu orang Sri Lanka. Orang Sri Lanka, dia nazar mungkin dari kampungnya di Sri Lanka itu dia naik sepeda sampai ke Mekah. Ditaruhnya di Mekah. Ditaruhnya di Mekah. Enggak taunya ada yang bilang itu sepeda Nabi Adam. Sepeda Nabi Adam. Nah, itulah. Iya, itu siapa yang otak-atik begitu tuh? Orang Indonesia. Jadi ahli otak-atik tuh enggak lain orang Indonesia. Orang Indonesia orang mana? Orang Banjar. Orang Banjar, orang Martapura. Nah, orang Martapuranya daerah sana. Mau ngapain Nabi Adam naik sepeda? Ya Allah. Padahal ternyata orang Bangladesh, orang Sri Lanka betul dia naik haji, dia ngejat sepeda gitu loh. Dia malas pulangnya, dia pulang sama kawan-kawannya, itu sepeda ditinggal sama dia. Ditaruh di samping Ka'bah. Wah, ini sepeda Nabi Adam. Nabi Adam naik sepeda. Coba, nggak ada. Jadi itu kadang-kadang dibikin-bikin gitu loh. Cuma yang jelas kalau ada orang sampai sekarang masih ada. Jadi jangan heran kalau di Mekah tuh nanti ada orang yang berangkat haji, masya Allah, ya dia jalan kaki. Masih mending kalau dia tuh umpamanya orang, katakanlah orang Yaman atau orang orang India, Bangladesh, kan mereka masih satu negara itu. Yang hebat tahun berapa tuh? Ada orang Indonesia udah tua orangnya, masya Allah, naik sepeda. Ya, naik sepeda sampai ke Mekah. Masya Allah itu orang. Ya, kalau nggak salah orang Jawa Timur. Dia naik sepeda dari Jawa Timur mau sampai ke Mekah akhirnya dia. Boy, ini kan masya Allah gitu ya. Yang kita kagum kok bisa seperti itu? Kenapa? Allah sudah bilang ya tuh ada yang datang ke Mekah atau ya tuh jalan, dia jalan kaki dia jalan. Ya. Dan saya dengar nih Wardi niat tahun depan katanya mau naik haji jalan kaki. Wardi ini memang keturunan wali ke-10 Wardi ini. Oh, ini tenang. Para hadirin, dikit lagi. Ya tuh jalan ada yang jalan kaki. Kalau rijal kaki ya. Kalau rijal laki-laki beda. Kemudian wala kulli dhamir, ada yang mengendarai onta. Dhamir itu onta yang kurus. Kalau ibil itu artinya onta yang gemuk, onta yang mau dipotong, mau dikorbankan, itu ibil. Ya. Wala kulli dhamir, dan mereka datang membawa onta. Nah, ya'tika Masya Allah, ya'tika yang mereka itu datang semuanya min kulli, dari setiap atau dari segenap penjuru. Amiq itu asal katanya amiq itu dalam, umkun itu dalam bahasa Arab, artinya dari segala penjuru yang jauh mereka datang. Ya, mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Min kulli fajjin amiq, dari segala penjuru yang jauh. Memang kerinduan ke Mekah itu pun bahagia, masya Allah, nggak bisa dilukiskan. Ya, kerinduan kita ke Mekah itu nggak bisa dilukiskan. Dan siapapun yang datang ke Mekah itu, siapapun orangnya, begitu menatap Ka'bah itu, dia baca doa melihat Ka'bah itu, pasti menitikkan air mata. Ya, saya perhatikan hampir semua orang itu, nggak bisa ada getaran batin yang luar biasa. Makanya Allah katakan, lihat, ya, min kulli fajrin amiq, dari jauh mereka datang itu. Untuk apa? Lihat, liyashhadu manafi'a lahum, masya Allah. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan, kata Allah ya. Yashhadu manafi'a lahum. Ya, menyaksikan apa? Manafi'a lahum, berbagai manfaat yang mereka dapatkan di sana. Ya, manafi jamak dari manfaat. Manafi artinya berbagai manfaat yang mereka dapatkan di sana. Masya Allah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat,
agar mereka senantiasa menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan oleh Allah. Yang disebut dengan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik mereka menyebutkan nama Allah. Ya. Tidak ada lain zikir, hanya dikonsentrasikan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Waskur fi ayyamin ma'lumat. Kemudian ala ma razaqahum, mereka pun akan mendapatkan rezeki dari Allah. Ala ma razaqahum, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Dari hewan-hewan ternak. Para hadirin, kadang-kadang kita berpikir ini kan negara tandus, ini panas ini. Yang kita bingung kadang-kadang kalau pas lagi musim haji itu kambing jutaan itu ada. Wallah alam, nggak paham datangnya dari mana itu. Iya, ya. Oleh mereka dikemas sudah. Oleh mereka dikemas, akhirnya dijadikan makanan kaleng gitu. Cuman yang kadang kalau kita berpikir artinya secara apa adanya gitulah. Kita melihat, masya Allah, ini kambing ini dari mana? No, kan mereka tandus itu, bukan nggak ada rumput, nggak ada, mau makan di mana kambingnya. Tapi begitu musim haji itu, masya Allah, itu kambing nggak apa, luar biasa banyaknya itu. Ya. Tapi kalau kita kembalikan, ya Allah sudah bilang dalam Quran, min bahimatil an'am, min bahimatil an'am, kata Allah, dari segala binatang ternak muncul ada di sana. Sekali lagi. (28) ya. Fakulu minha, maka makanlah kalian, kata Allah, ya. Sebagian dari rezeki yang diberikan tadi itu, baik kambing segala macam makanan tadi itu. Wa atimu, dan kasih makanlah, kata Allah, ya. Beri makanlah siapa? Al-ba'is, orang-orang yang sengsara, wal faqir, dan orang-orang yang fakir. Kasih makan, kata Allah, orang-orang yang al-ba'is, orang-orang yang sengsara, kemudian orang-orang fakir kasih makan. Tsumma liyaqdhu, kemudian hendaklah kalian menghilangkan apa? Menghilangkan tafathahum. Tafathah artinya kotoran-kotoran. Maksud kotoran di sini kotoran-kotoran batin gitu ya. Ya, kita bersihkan, pelan-pelan kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkan? Ya dengan banyak zikir kepada Allah, ya. Kemudian wal yufu nuzurahum, dan sempurnakanlah nazar-nazar kalian, kata Allah. Kan banyak orang ada nanti kalau saya naik haji saya nazarnya begini, macam-macam. Ya, makanya Allah katakan wal yufu nuzurahum, dan sempurnakanlah nazar-nazar kalian, wal yatawafu, dan hendaklah kalian tawaf, kata Allah Subhanahu wa taala, bil baitil atiq, di rumah atiq, atau di rumah pembebasan, maksudnya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Para hadirin, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Cuma nanti malam Kamis akan datang sedikit kita ulang ayat yang ke-29 ini. Ayat 29 ini nanti sedikit kita ulang biar lebih jelas lagi. Para hadirin, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kaji kita malam ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangan kita diampuninya, dan mudah-mudahan seluruh amal kita mendapatkan pahala dan perhatian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tetap bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.